Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, anak-anak sekalian, malam ini kita akan lanjutkan sharing kita yang seriesnya adalah tentang ekologi dalam perspektif Islam. Jadi khusus di sharing night, sejak beberapa pertemuan terakhir saya berazam untuk banyak membahas edukasi tentang imaratul ard atau peran khalifah kita di muka bumi dalam konteks hubungan antara kita dengan lingkungan hidup atau dengan alam. Karena salah satu tujuan Allah mengutus Rasulullah SAW ke muka bumi itu adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Alaminnya itu jamak atau plural, bukan hanya linnasi ajmain, tapi lil alamin, mencakup manusia, hewan, tumbuhan, dan semua semesta. Rasulullah itu adalah rahmah bagi mereka. Arti rahmah Rasulullah itu adalah kebaikan ataupun kasih sayang bagi semuanya. Sehingga ketika kita menjadi umat Rasulullah SAW, otomatis kita adalah umat rahmah bagi alam semesta juga. Umat Islam itu harus menjadi role model umat, role model manusia, role model kaum di antara manusia yang paling nature friendly, yang paling bersahabat dengan alam. Dan semua literasi tentang rahmatal lil alamin itu dalam penjelasannya kita akan dengan mudah menemukan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi SAW. Jadi agama kita bukan agama yang ignoring tentang isu-isu lingkungan, sama sekali enggak. Bahkan bisa dibilang agama kita ini adalah agama yang sangat concern dengan isu lingkungan. Saking concernnya, jadi dalam Islam itu ada yang namanya maqasidus syariah. Maqasid syariah. Maqasid itu jamak dari maksud. Maksud itu bahasa Arab yang jadi bahasa Indonesia. Karena kita nggak bisa bilang sod, jadilah sin, maksud. Harusnya maksud atau maksudullah gitu ya. Jadi harusnya sod. Maksud ya, bukan maksud. Karena kan orang Indonesia susah bilang sod, do, ain. Jadilah banyak diubah ke aksen Indonesianya. Jadi maqasid jamak dari maksud. Maqasid itu artinya tujuan-tujuan. Jadi tujuan dari adanya syariat Islam itu ada 5 secara general. Semua orang belajar Islam, kalau belajarnya di pesantren, belajarnya di kampus Islam, itu pasti ngerti ini karena ini ilmu pokok lah dalam Islam. Gak mungkin enggak. Kalau ada yang gak ngerti ini berarti dia belum belajar Islam secara terstruktur. Kalau kita mungkin sebagiannya belajar Islam kan dari kajian-kajian aja yang tidak terkurikulum kan. Jadi kayak kadang bahas apa. Tapi kalau kalian belajar Islamnya terkurikulum, terstruktur dari lembaga pendidikan sejak awal, pondok pesantren SD, SMP, SMA, kuliah, pasti kalian akan mengerti, akan diajarkan tentang maqasidus syariah. Tujuan adanya syariat itu tuh apa? Orang yang nggak ngerti tujuan syariat, dia bersyariat tapi nggak jelas arahnya kemana. Akhirnya Islamnya itu Islam reaksionis. Bereaksi terhadap isu-isu yang dibikin oleh orang yang sengaja pengen ngerecokin umat Islam biar nggak fokus. Jadi kalau kalian pengen mengganggu karir seseorang, coba recokin dia. Bisa recokin dia dengan masalah, bisa recokin dia dengan entertain. Ajak dia main yang banyak, ajak dia misalnya gimmick-gimmick, sehingga dia nggak fokus dengan karirnya. Tujuan dia belajar di situ tuh buat apa? Biar dapat ilmu, biar kelak jadi sarjana atau apa, itu nggak fokus lagi gara-gara ke-distract sama pacaran lah, ke-distract sama kebanyakan main lah, ke-distract sama berbuat dosa lah, ke-distract sama drama di antara teman lah, kan gitu kan. Akhirnya dia nggak fokus dengan tujuan dia sekolah di situ. Begitu juga dengan umat Islam. Umat Islam itu punya tujuan dalam beragama.
Dan tujuan beragama itu disebut dengan maqasidus syariah. Tapi karena umat Islam gak ngerti tujuan, lalu didistract, direcokin dengan gimmick lah, direcokin dengan konflik lah, direcokin dengan hal-hal kecil tapi yang dibesar-besarkan lah. Jadilah kita orang yang atau umat yang reaksionis. Berasa udah Islam banget gitu. Padahal Islam kita tuh bukan yang arahnya ke tujuan, lebih ke bereaksi aja tentang isu-isu yang memang sengaja dilempar di tengah-tengah umat supaya umat ini rame terus dan berasa kayak heroik, berasa bold banget, berasa berislamnya itu serius gitu. Padahal bukan itu tujuan dari bersyariah. Tujuan bersyariah itu atau maqasid syariah itu yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama. Jadi agama ini nggak boleh hilang di muka bumi. Sehingga ketika seorang rasul sudah wafat, agamanya sudah, syariatnya sudah mulai kabur, sudah mulai ditinggalkan, Allah utuslah Rasul berikutnya, Allah utuslah Rasul berikutnya, dan penutupnya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah Nabi Muhammad wafat, ketika agama ini mulai ditinggalkan, mulai kabur, mulai enggak diamalkan, Allah utus mujaddid namanya. Allah utus sang pembaharu yang biasanya datang di akhir 100 tahun sekali. Dan sang pembaharu ini bukan satu orang, tapi sekelompok orang. Ada di seluruh negeri, di Indonesia ada, di luar negeri ada. Dia sekelompok orang yang memang tugasnya tuh membaharukan. Membaharukan di sini tuh bukan bikin agama baru, tapi meng-refresh kembali semangat kesyariatannya umat setelah mulai agak tinggal. Nah ini namanya hifdzuddin, selalu dijaga sama Allah. Syariat ini gak akan pernah hilang di muka bumi sampai hari kiamat. Kalau dia udah nggak ada, berarti yang tersisa orang-orang yang kufur kepada Allah itu berarti udah dekat banget sama hari kiamat. Hifdzuddin, hifdzul nafs, menjaga jiwa, artinya menjaga nyawa. Jadi tujuan adanya syariat Islam itu adalah supaya kita itu nggak menggampangkan nyawa orang. Gak boleh bunuh sembarangan dengan segala variannya, mulai dari membunuh kriminal, membunuh dengan hukum yang tidak adil, membunuh karena putus asa, bunuh diri, bunuh keturunan, seperti yang sempat ramai di Bandung juga kan. Nah itu masuk dalam maqasid syariah. Gimana ya caranya biar umat Islam itu gak bunuh diri? Itu masuk ke hifdzun nafs. Sehingga para ulama wajib menyuarakan literasi, edukasi tentang pentingnya bertahan dalam masa-masa sulit. Fi sa'atil usrah, masa-masa sulit. Kenapa? Fa inna ma'al usri. Jadi sa'atil usrah itu bahasa lain dari usri. Secara gramatikal dia mengalami perubahan. Harus bertahan, sabat. Jangan bunuh diri, jangan bunuh orang, jangan bunuh keluarga, jangan sembarangan menyakiti orang lain dengan menumpahkan darah tanpa ada hak dalam agama dan seterusnya. Itu tuh dijaga sama Islam. Termasuk adanya syariat qisas itu buat apa? Bukan untuk bunuh orang, untuk menghidupkan orang, menjaga kehidupan orang. Karena kata Allah di dalam qisas itu ada kehidupan kan? Di dalam qisas ada kehidupan, bukan qisas itu kematian, bukan. Karena matinya orang yang sudah mencabut nyawa orang lain secara tidak hak, itu akan menjaga kehidupan lebih banyak orang lain lagi sebagai contoh. Sekarang kan orang gampang banget menghilangkan nyawa gara-gara hukum kita lemah kan? Hukum kita lemah loh. Pernah gak kalian lihat di depan masjid habis sholat Jumat ada hukum pancung? Gak pernah kan? Kalau kalian lihat apa rasanya? Seandainya gitu. Rasanya gimana? Pasti ngeri kan? Akhirnya jadi kayak shock terapi buat orang-orang yang punya penyakit yang parah tentang masalah menjaga nyawa orang lain. Nah itu syariat itu untuk itu sebetulnya. Hifdzun nafs. Yang kemudian yang ketiga namanya hifdzul mal. Menjaga harta. Termasuk korupsi, termasuk mencuri, termasuk riba, kayak judi online, pinjol, termasuk ya semuanya lah, curang dalam pasar, curang dalam perdagangan, dalam pasar, dalam transaksi, dalam akad, itu semuanya masuk dalam hifdzul mal. Nah ada satu lagi yang penting sekali, namanya hifdzun nasl, menjaga nasl. Nasl itu secara bahasa ya, artinya keturunan. Tapi kalau kita membaca ayat tentang nasl, ternyata nasl ini bukan hanya tentang keturunan, tapi nasl ini adalah tentang kepunahan. Nasl ini adalah tentang kepunahan. Saya kasih contoh ayatnya, surat Al-Baqarah ayat 205. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Wallahu la yuhibbul fasad. Dan apabila manusia itu hidup atau berkuasa, dia justru merusak di muka bumi dengan cara merusak tanaman dan juga nasl. Saya nggak terjemahin dulu. Merusak tanaman dan nasl. Walaupun terjemahannya saya agak kurang setuju sih. Dia membatasinya di ternak di sini. Padahal nasl itu bukan ternak. Nasl itu adalah semua spesies. Bukan hanya ternak yang kita bayangin kayak kambing, onta, sapi gitu ya. Semua spesies itu nasl. Karena dia punya keturunan kan. Dia punya ya beranak pinak lah. Sehingga salah satu bentuk merusak di muka bumi itu kalau dalam bahasa ayat Al-Baqarah 205 adalah memunahkan salah satu jenis spesies. Itu berarti dia merusak di muka bumi. Sekarang apa yang udah mulai agak hampir punah? Ya mungkin udah yang punah itu kayak nggak tahu ya, cendrawasih udah punah atau belum ya? Hampir punah ya, cendrawasih atau apa anoa ya, harimau Sumatera, komodo. Yang kecil-kecil apa? Kunang-kunang. Siapa yang pernah lihat kunang-kunang? Kok sedikit ya? Berarti saya beruntung. Saya pernah jadi Arlo the Good Dinosaur. Karena saya pernah hidup di tahun 90-an, di mana di belakang rumah saya itu ada kayak sawah gitu, tapi bukan sawah yang dari alang-alang, ilalang ya, ilalang. Itu tuh benar-benar kayak di film The Good Dinosaur. Ketika saya, maaf ya, karena kita orang miskin, jadi toilet kita itu toilet bersama. Jadi ada sekitar 10 rumah, satu toilet. Rumah kontrakan lah, pintu-pintu gitu kan, satu toilet. Dan toiletnya itu paling belakang dekat ilalang-ilalang gitu loh. Jadi kalau malam serem sih ke toilet. Tapi sisi lain yang mau saya cerita adalah di belakang toilet rumah kami itu tuh hamparan ilalang yang sangat luas malam hari. Sehingga ketika saya usil lagi duduk kan agak gabut ya, ngambil batu lempar ke ilalang, maka berterbanganlah kunang-kunang itu kayak pemandangan yang sangat indah. Cuman dulu kan nggak ada handphone ya, jadi nggak bisa dikontenin. Kebayang sekarang pakai tripod dibikin live gitu, lemparin pakai batu, itu kunang-kunang. Itu masa saya masih kecil, jadi saya masih ngerasain indahnya malam dengan bintang di langit dan kunang-kunang di bumi. Jadi puitis gini dengan bintang di langit dan kunang-kunang di bumi. Di laut sebetulnya juga ada hewan yang memang hidupnya di malam hari. Makanya kita para divers itu ada program namanya night dive kan. Kenapa divingnya malam-malam? Pengen ngelihat jenis hewan yang memang dia munculnya malam hari, nggak muncul di siang hari gitu. Salah satunya walking shark, banyak lah. Nah, maksudnya hewan-hewan seperti ini, kepunahan mereka itu berdampak secara ekologis, secara lingkungan, berdampak sekali. Sehingga salah satu bentuk merusak di muka bumi yang Allah gambarkan menurut Al-Quran, itu tuh merusak an-nasl, membuat kepunahan dari beberapa jenis spesies. Bukan cuma kepunahan manusia, kayaknya kalau kepunahan manusia agak sulit dibayangkan gitu. Kepunahan dinosaurus saya juga nggak ngerti itu gimana ceritanya. Tapi kalau kepunahan yang memang ada di sekitar kita udah banyak kejadiannya. Dan itu ternyata salah satu tujuan syariat. Jadi syariat itu ada, Islam itu ada untuk menjaga setiap spesies itu supaya tidak punah. Berarti kalau banyak sekali kepunahan spesies di dalam kehidupan kita, syariatnya nggak tegak. Dimanapun kita udah ngaji, kita udah sholat berjamaah, walaupun itu tetap berharga, nggak mungkin nggak berharga. Sholat berharga, ngaji berharga. Tapi pertanyaannya, udah menegakkan maqasid syariah belum sholatnya? Tujuan bersyariat belum sholatnya? Dengan kenyataan pahit bahwa banyak sekali spesies-spesies yang penting bagi kehidupan kita itu udah punah. Mungkin sebentar lagi lebah dengan jumlah yang paling makin sedikit sekarang kan. Padahal lebah itu adalah salah satu spesies yang Allah ciptakan yang fungsinya itu nggak bisa diganti oleh AI. Mungkin sekarang kita kayak sangat bangga gitu dengan AI, bentar lagi ada GI, ada SI gitu. Tapi dia nggak bisa gantiin lebah loh. Dengan perannya yang luar biasa dalam serbuk dan segala macam, penyerbukan lah, nanti ada bikin madu. Memang AI bisa bikin madu? Nggak bisa. Tetap harus ada lebahnya. Dan lebah itu sudah berkurang. Oke, kalau nggak ada madu kita nggak mati lah. Tapi penyerbukan nanti bakal jadi kayak krisis pangan. Salah satunya gara-gara burung, lebah udah punah gitu. Berarti kan itu merusak dengan cara memusnahkan, artinya memunculkan kepunahan. Dan ternyata itu adalah maqasid syariah. Sedalam itu loh syariat ini Allah
turunkan ke dalam kehidupan manusia. Jadi bukan hanya ngomongin tentang halal haram, itu penting. Saya nggak lagi mau membandingkan, tapi saya lagi mau ngasih tahu bahwa ada ruang yang sangat lama kosong di dalam dakwah dan dalam syariat Islam kita. Dan saya mengambil peran di bagian itu. Terserah orang mungkin dianggap kayak dakwah ini nggak penting karena mereka nggak paham isu mental. Coba Ustadz yang benar-benar ngomongin isu mental itu secara teoritis dan ayat dan hadisnya itu banyak, itu hampir langka gitu. Padahal ayat-ayat mental di Al-Quran itu banyak banget. Di hadis itu luar biasa. Bahkan ilmu akidah itu hubungannya dengan mental. Salah satunya tentang iman kepada takdir. Dalam hadis Tabrani Nabi bilang, al-imanu bil qada'i wal qadar yuzilul hamma wal hazan. Iman kepada qada' dan qadar menghilangkan al-ham, trauma, al-hazan, anxiety. Tapi nggak dibahas dari POV itu ya, karena mungkin beda segmentasi lah ya. Begitu juga tentang ekologi. Ekologi juga salah satu isu syariat yang jarang dibahas. Dan ini sangat erat hubungannya dengan kita. Kenapa saya ngomongin ini di antara kalian anak-anak muda? Karena saya berharap kelak kalau kalian jadi man minkum tawalla fil ard, siapa di antara kalian yang di muka bumi itu diberikan wilayah oleh Allah, diberikan kekuasaan jadi siapapun, jadilah seorang rahmatan lil alamin. Kebijakan kalian, undang-undang yang kalian bikin ketika kelak kalian jadi pemimpin, mungkin 10 tahun dari sekarang itu nggak ngerusak hutan Indonesia lagi, nggak ngerusak laut Indonesia lagi. Bukan nggak boleh, dalam Islam itu ada aturan tentang pertambangan, nanti kita bahas juga. Tapi yang masif, yang ekstrim, yang nggak peduli tentang dampak lingkungan, itu nggak ada dalam Islam. Jadi tetap ada tanggung jawab konservasinya. Kamu ngerusak, terus bayarnya apa? Nggak bisa kamu ngerusak aja, terus yang penting bisa ngambil hasilnya. Oh ini loh emas, buat apa emas kalau sambil ngerusak? Kalau kamu udah ngambil emas berarti kamu harus bayar. Karena kita mengambil dari alam, kita harus ngasih lagi ke alam. Apa bentuk kontribusi kita untuk alam? Dan itu harus kuat sekali. Kalau bisa 1:10. Kita ngambil 1, balikin 10. Karena yang 10 ini butuh waktu minimal 15 tahun untuk jadi. Nggak langsung hari ini kita nanam pohon terus hari ini jadi kebayar kerusakan yang kita bikin, kan nggak bisa kan? Butuh 15 tahun baru kebayar itu. Artinya Islam mikirin banget teman-teman yang kayak gini-gini. Itulah kenapa saya mencoba untuk mengisi ruang inilah. Kenapa bagi saya ini penting? Karena saya semua tentang Nabi itu penting. Dalam konteks maulid sekarang, saya pengen memperkenalkan satu sunnah Nabi. Ada yang sifatnya simbolik, tapi yang mau saya highlight itu justru sisi pesannya atau value-nya. Green sunnah. Sunnah Nabi tentang warna. Sunnah Nabi tentang warna. Selain itu nanti mungkin kalian bisa carilah sunnah Nabi tentang rambut ya. Ada jummah, ada limmah, ada wafroh kan. Rambut Nabi di atas telinga, di daun telinga paling bagian bawah, sama di sepundak. Itu sunnah rambut Nabi. Selain janggut, mungkin pakaian, pastinya akhlak, ibadah, semuanya lah. Ini ada yang penting juga nih. Tentang kenapa Nabi mencintai warna tertentu. Nggak mungkin sia-sia dong. Karena Rasulullah sendiri yang ngomong, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Salah satu di antara kesempurnaan Islam seseorang itu adalah meninggalkan yang enggak bermanfaat. Kalau ini enggak bermanfaat, ngapain Nabi kok meng-highlight ini gitu? Kan Nabi paling sempurna, enggak mungkin enggak bermanfaat, enggak mungkin sia-sia hidup beliau. Nah ternyata warna bagi Nabi itu adalah sebuah simbol nilai. Warna bagi Nabi itu adalah sebuah simbol nilai, bukan cuman gue cocoknya, kan sekarang ada kayak tes apa Kak Budi namanya tuh? Tes color apa istilahnya teh? Kayak identitas warna kita kan. Saya belum pernah ngetes, nanti kalau ada yang bisa saya mau daftar ya. Saya cocoknya warna apa biar muka saya ini nggak perlu pakai filter lagi gitu. Sehingga kalau pakai warna itu katanya keluar gitu kan aura dan cahayanya ya. Saya sekarang masih agak acak sih. Warna kesukaan saya hijau sama biru kalau secara subjektif, tapi saya nggak tahu apakah itu cocok buat saya. Saya senang aja hijau sama biru. Hijau itu adalah gunung, biru itu adalah laut. Jadi rata-rata pakaian saya kalau nggak hijau ya biru. Kalau saya main lagi badminton atau apa gitu ya, biru semuanya sampai giung. Jadi Nabi itu punya warna favorit, minimal 3 lah secara urutannya. Tapi urutan ini ijtihad ulama ya, bukan dari Rasulullah ya. Nomor 1 putih, nomor 2 hijau, nomor 3 warna-warni. Karena Nabi juga pernah pakai baju jubah garis warna-warni, ada merahnya, ada apanya gitu, warna-warni.
Jadi bukan satu warna tapi berwarna-warni. Nomor satunya putih. Kalau kita baca dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, ilbasu min thiyabikum al-bayad fa innaha min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Pakailah pakaian-pakaian yang berwarna putih, itu adalah sebaik-baik pakaian kalian. Kafanilah mayit kalian dengan kafan yang berwarna putih. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari sini para sahabat menjelaskan Nabi itu suka warna putih. Kenapa? Kata para sahabat loh ya. Kata para sahabat putih itu adalah simbol kesucian. Dan itu yang kita pakai sampai sekarang dengan bendera merah putih kan simbol. Kan bendera itu warna bukan kebenaran bapak bangsa kita senangnya warna merah, ibu senangnya warna putih. Jadi merah putih enggak gitu. Itu kan ada pesannya, ada simbolnya kan. Jadi warna itu adalah pesan gitu. Jadi Nabi menyukai putih karena suci. Sehingga orang yang memakai putih itu ada semacam pesan mensucikan diri lagi. Sama kayak laki-laki kalau umroh dan haji itu pakai pakaian ihram. Dan sebaik-baik ihram itu berwarna putih walaupun boleh aja yang warna lain. Tapi ya sebaik-baiknya warna putih. Kenapa? Kita pengen membersihkan diri, pengen taubat. Itu nomor satu. Nomor dua, hijau. Nabi sering sekali terlihat menggunakan pakaian hijau, pakai syal berwarna hijau 2 helai gitu. Kayak yang kita sering lihat para habaib dari Yaman, pakai syal warna hijau yang panjang itu. Nah itu salah satu sunnah Nabi. Termasuk mungkin nanti next tongkat itu sunnah Nabi. Jadi buat kalian anak-anak gunung, kalian tanpa sadar udah mengamalkan sunnah Nabi. Tapi belinya di ini ya, di toko ya, bukan tongkat kayu ya, tongkat apa yang bisa ditarik-tarik. Tongkat itu sunnah Nabi. Tongkat Nabi Musa dipakai naik gunung kan itu sunnah juga. Tapi kali ini warna. Nah ternyata Nabi senang warna hijau. Diriwayatkan oleh namanya Abu Rimthah, seorang sahabat Nabi, Abi Rimthah qol, ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yakhtubu wa alaihi burdani akhdaran. Aku melihat Rasulullah SAW berkhutbah dengan memakai 2 selendang yang berwarna hijau. Hadis riwayat An-Nasa'i. Jadi selendang itu maksudnya apa tadi itu? Syal sorban berwarna hijau. Dan itu konteksnya lagi khutbah. Kalau lagi khutbah berarti pakaiannya itu pakaian terbaik yang paling disukai. Kan khuzuz zinatakum inda kulli masjid. Jadi pakailah pakaian terbaik kalian setiap ke masjid. Nah ternyata yang paling dipakai sama Nabi ketika khutbah momen spesial justru berwarna hijau. Tapi ini hukumnya bukan wajib. Hanya Nabi punya sebuah selera dan selera Nabi ada pesannya, enggak sia-sia. Pertanyaannya, atau kita baca dalam riwayat yang lain juga ada banyak sekali, enggak banyak sih, ada beberapa hadis yang menunjukkan Nabi itu suka pakaian berwarna hijau. Dari An-Nasa'i juga disebutkan Rasulullah pernah menemui kami dalam keadaan memakai 2 pakaian atas dan bawah yang berwarna hijau. Hadis An-Nasa'i juga. Jadi atas bawahnya warna hijau. Cuman kayaknya pasti hijaunya tuh beda gradasi kali ya. Biar keren gitu ya. Karena saya membayangkan Rasulullah tuh pasti kan stylish banget ya. Dengan udahlah orangnya tampan. Saya tuh pengen rambut kayak Rasul ya. Yang kayak Nabi Isa yang di film-film tuh ya. Cuman berhubung saya mazhabnya skena. Jadinya kayak gini. Ya, karena mungkin ala-ala Jamaika gitu ya. Fried dude gitu. Jadi ya udahlah jadi gini. Pengen jatuh gitu nggak jatuh. Jatuhnya tuh kalau habis mandi sih jatuh sih. Saya kalau habis mandi tuh mirip Nabi Isa sih. Nabi Isa versi filmnya ya. Kalau lagi habis mandi kan Nabi Isa itu, kalau kalian baca cerita Nabi Isa, salah satu yang sering dikomen oleh para ulama tentang Nabi Isa, rambutnya terlihat seperti selalu basah. Itu kerennya Nabi Isa, rambutnya seperti selalu basah. Saya harus basahin beneran dulu. Ini tadi di belakang saya basahin loh. Udah kering ya? Jauh banget ya? Cepat kering. Kalau Nabi Isa itu selalu basah. Jadi kayak salah satu makna al-masih selain berjalan dan seterusnya, salah satu makna al-masih itu rambutnya selalu basah. Kalau Rasulullah wajahnya itu selalu kayak ada air gitu. Jadi bercahaya, wajahnya yang kayak ada air. Kalau Nabi Isa rambutnya yang selalu basah. Kita udahlah wajah kering, rambut kering. Nggak ada keren-kerennya sih, emang parah sih kita emang. Kalau udahlah, astagfirullahaladzim. Bedalah kita sama Rasul-Rasul. Nabi-Nabi itu emang duta langit sih gimana ya. Duta sebuah brand aja diambil yang paling cakep, apalagi duta langit. Kita bukan duta siapa-siapa. Nah, pertanyaannya sekarang yang kita mau gali adalah kenapa Nabi menyukai warna hijau? Pesannya, kenapa Nabi menyukai warna hijau? Kalau tadi kalau putih itu simbol kesucian.
Ada 3 alasan Nabi menyukai warna hijau menurut para ulama. Karena Nabi nggak menjelaskan sendiri secara langsung kecuali dalam makna-makna yang secara umum ya. Tapi nggak dikaitkan langsung ke hijau. Pertama, kata para ulama, warna hijau itu adalah warna surga. Makanya tadi ketika sholat Isya, kenapa saya baca surat Ar-Rahman? Karena di dalam surat Ar-Rahman itu ada gambaran tentang warna surga. Yang dibahas itu warna gitu. Mudhammatan. Ada 2 surga yang hijau tua. Kalau warna itu nggak penting, ngapain Al-Quran ngebahas warna? Udah aja ngomongin banyak pohon. Kenapa diistilahkan dengan mudhammatan, hijau tua? Karena ternyata warna hijau itu punya pesan kemakmuran, keberkahan, kehidupan dan seterusnya. Apalagi hijau tua berarti kan vegetasinya masih sehat, semuanya ada di situ. Nah, ternyata warna hijau adalah warna surga. Ada di dalam surat Ar-Rahman salah satunya ayat 64 yang tadi kita baca. Mudhammatan. Kedua surga itu berwarna hijau tua. Artinya surga itu sehat banget gitu. Kalian yang senang ke gunung pasti tahulah bedanya udara di kota sama di gunung. Karena di gunung itu masih vegetasinya sehat dengan warna hijau dominannya. Kedua, hijau itu adalah warna pakaian penduduk surga. Bukan hanya warna surga, penduduknya juga suka pakai pakaian warna hijau dan ayatnya enggak cuma satu. Ketika Allah bicara tentang penduduk surga di dalam surat Al-Insan ayat 21. Aliyahum thiyabu sundusin khudru wa istabraqa wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Siap pakaian mereka sundusin khudrun wa istabrak. Pakaian mereka terbuat dari sutra halus yang berwarna hijau dan juga sutra tebal. Dan mereka dipakaikan gelang-gelang yang terbuat dari perak. Di dalam ayat yang lain dari emas dan seterusnya. Jadi ternyata di-mention warna pakaiannya. Terus buat kita yang seleranya warna lain gak bisa masuk surga? Bisa, kan ini bukan tentang wajib dan haram. Tentang pesan apa di dalam sesuatu. Tentang value-nya gitu. Ternyata penduduk surga itu memakai pakaian kata Allah khudrun, sutra berwarna hijau. Di dalam ayat yang lain surat Al-Kahfi ayat 31. Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa yalbasuna thiyaban khudra min sundusi wa istabrak. Penduduk surga yalbasun memakai pakaian thiyaban khudran, pakaian berwarna hijau, sundus wa istabrak, dari sutra halus dan sutra yang tebal, sutra tipis dan sutra yang tebal. Itulah pakaian penduduk surga. Selalu dibilang khudrun, khudrun, khudrun. Warnanya hijau, warnanya hijau. Jadi insya Allah semua kita nanti akan pakai pakaian itu. Kemarin di salah satu podcast ya, saya pengen menjawab juga ya supaya ya siapa tahu ini jadi bermanfaat. Ada yang nanya gini, kenapa sih surga neraka itu ada penjaganya? Dengar gak podcast itu? Apakah emang penduduk surga itu bakal lari ya? Sehingga harus dijaga gitu. Ini saya kasih tahu. Ada 2 tugas minimal ya, minimal ada 2 tugas malaikat yang menjaga surga dan neraka. Ini surga dulu. Jadi tugas pertama dari penjaga khususnya surga itu adalah tugasnya itu hospitality. Bukan penjaga kayak security gitu, bukan. Hospitality. Kalau neraka, security. Kalau surga, hospitality. Kenapa hospitality? Semua kita akan punya surga sendiri-sendiri teman-teman. Kita itu bukan kayak rame-rame satu surga berdesak-desakan, ntar rebutan tanah, ada mafia tanah. Enggak. Di surga itu enggak kayak gitu. Semua kita punya surga sendiri-sendiri. Surga terkecil kita itu 10 kali lipat lebih besar daripada bumi. Itu surga terkecil kita. Namanya kerajaan. Jadi semua kalian tuh king. Sana tuh queen. Semua kita tuh king di kerajaan kita sendiri gitu. Semua kita tuh raja. Jadi kalian gak usah khawatir. Apa cita-cita? Pengen jadi presiden. Kan presiden 5 tahun sekali satu. Terus bisa? Bisa. Insya Allah. Semua kita jadi raja. Tapi syaratnya satu. Meninggal dulu. Semua kita jadi raja. Kerajaan kita paling kecil nih 10 kali lipat bumi, paling kecil. Dan itu kerajaan siapa? Orang yang terakhir kali keluar dari neraka.
yang paling banyak dosanya tapi masih ada la ilaha illallah di hatinya. Sehingga dia yang paling terakhir keluar dari neraka. Kalau dia udah keluar, penduduk neraka akan nangis semuanya karena udah nggak ada lagi yang keluar setelahnya abadi di dalam neraka. Dan itu laki-laki. Walaupun hadisnya paling banyak di neraka perempuan, tapi nanti biar imbang ya, biar cewek-cewek juga bahagia ya. Yang terakhir keluar itu laki-laki, berarti yang paling lama di neraka. Yang paling banyak di neraka perempuan, yang paling lama di neraka biar adil lah. Jangan menyudutkan salah satu pihak. Karena yang disebut namanya itu laki-laki. Kalau dia udah keluar dan dia tuh nggak punya amal soleh apapun loh, nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, nggak haji, nggak ngaji, pokoknya nggak ada amal ibadah sama sekali kecuali satu, la ilaha di hatinya. Cuman itu doang amal solehnya. Punya iman doang, la ilaha illallah sekecil zarrah. Karena siapapun yang mengatakan la ilaha illallah dakhalal masuk surga, dakhalal jannah. Tapi masalahnya kan, makanya kalau berdoa itu jangan cuma minta surga, minta dibebaskan dari neraka juga. Karena kalau minta surga doang, belum tentu bebas dari api neraka kan? Kalau bebas dari api neraka, udah pasti masuk surga. Makanya doanya tuh selain minta surga, minta dibebaskan dari api neraka. Jangan sampai Allah mengabulkan kita masuk surga, tapi nggak tahu berapa lama di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dia terakhir kali, karena cuma ada satu amalan. Bayangin, la ilaha illallah doang sekecil zarrah, punya kerajaan 10 kali lipat bumi. Jadi kalau hari ini kalian nggak agak-agak kayak cemburu ngelihat Raja Arab, Raja Brunei. Siapa pemain bola terkaya di dunia? Siapa? Pangeran Brunei. Ronaldo sama Messi kalah. Ronaldo nomor 2, Messi nomor 3. Nomor 1 Pangeran Brunei. Dia pemilik klub, dia pemain. Ya suka-suka dia. Gua mau main depan ya. Hari ini lagi bete. Gua di belakang aja lah. Enak ya? Dia apa? Pemilik klub, dia pemain. Itu keren sih. Saya kalau pas lihat profil dia tuh nggak mungkin sih. Nggak ada tanda-tandanya saya bakal kayak gini. Udah nggak bisa main bola, nggak ada kerajaan, bukan anak ningrat, darah saya merah bukan biru. Nggak lah, nggak bisa lah gitu ya. Tapi apakah kita punya harapan kayak gitu? Bisa banget. Saya pernah ke Dubai sama ke Abu Dhabi. Kan Dubai Abu Dhabi ini 2 kerajaan yang disatukan jadi Emirate kan. Pas di Dubai itu saya ngeliat istana raja, Masya Allah. Sampai pangerannya ini dia hobi olahraga adventurous juga. Skydive, surfing, diving, berkuda, elang. Itu my dream banget lah itu. Pangerannya ini punya mobil G-Class. G-Class itu kalau nggak salah harga barunya sekitar 8 miliar lah. Mercedes tertinggi yang Jeep itu. G-Class, punya G-Class disimpan di depan istana. Terus di kap mobilnya itu ada burung bikin sarang di situ. Gara-gara bikin sarang di atas G-Class-nya nggak dipakai lagi. Supaya burungnya nggak terganggu. Kita mobil 100 juta. Kucing dilindas, anak aja nggak boleh naik ya. Ya miskin sih kita. Itu kayanya kayak beneran G-Class. Dijadikan sarang burung. Kita mah kalau ada 8 miliar nggak akan mungkin beli mobil ya. Ngapain? Rumah mungkin atau saham, ya terserah lah. Yang jelas nggak mungkin kita jadikan sarang burung. Sarang burung termahal di dunia, 8 miliar harganya. Di atas G-Class. Siapa itu? Pangeran Dubai. Dan buat dia 8 miliar apa sih? Kayak uang jajan setengah hari, nggak sampai setengah hari, kali 10 menit doang. Karena kekayaannya sekian belas ribu triliun. Raja Salman, MBS, pangeran putra mahkota Saudi, saya ngitung duit orang aja sih, 25 ribu triliun. Masya Allah, kaya banget ya orang-orang teh. Bisa gitu, saya nggak, ini triliun diapain aja duitnya. Padahal kerajaannya Saudi itu kan ya seperberapa bumi sih gitu. Kecil kan dibandingkan satu bumi kan. Apalagi Dubai, kecil banget satu titik dibandingkan bumi. Inggris, Denmark, pokoknya negara-negara kerajaan di Eropa, kecil-kecil. Orang yang cuma punya la ilaha illallah sekecil zarrah, punya kerajaan 10 kali lipat bumi. Kurang keren apa tuh surga tuh? Kan kita insya Allah nggak gitu kan, nggak sekecil zarrah kan. Ya kita sholat, kita ngaji, insya Allah kita hafal Quran walaupun mungkin beberapa surat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Artinya kita lebih lah daripada si laki-laki yang terakhir keluar dari neraka ini. Insya Allah nggak 10 kali lipat bumi, luas banget. Sehingga semua kalian yang ada di ruangan ini insya Allah masing-masing punya kerajaan, baik laki-laki maupun perempuan.
Tapi gimana kalau kita mau bareng keluarga? Saling berkunjung. Makanya salah satu amalan ahli surga itu saling berkunjung. Pengen main-main hangout ke kerajaannya Kak Buni. Datanglah saya ke kerajaan Kak Buni. Kak Buni di dalam lagi main padel. Lapangan padelnya di tengah hutan gitu. Di bawahnya ada air mengalir sih. Ini mah imajinasi gak jelas. Pokoknya ada kerajaan Kak Buni kan. Nah ketika saya mau ke kerajaan Kak Buni, di pintu gerbang saya itu akan di welcoming sama para malaikat-malaikat penjaga surga. Dikasih welcome drink kayak. Namanya hospitality kayak di hotel. Beda kan penjaga hotel sama penjaga penjara. Kalau penjara kan benar-benar itu keamanan. Kalau hotel hospitality mulai dari bahkan securitynya juga hospitality. Mobil kita dibukain pintu, bagasi kita dibantuin masukin ke dalam mobil. Apalagi kalau misalnya kita mobilnya harga tertentu mungkin dikasih space khusus di depan hotel yang belum pernah saya rasain. Saya ngeliat mobil orang, kok mobil orang boleh di situ? Pak boleh saya di situ nggak Pak? Oh nggak bisa. Oh akhirnya ke basement. Artinya itu kan penjaga hotel kan hospitality. Itu yang terjadi di surga. Jadi kita kayak pas mau ke surganya teman kita atau minimal keluarga kita, ke surga anak, ke surga istri dan bisa stay di sana itu bisa extend sampai sebulan, setahun, berapa tahun terserah kita. Karena harus keliling jauh banget, berburu lah, ngapain lah. Itu tuh di host sama malaikat. Lalu nanti akan jadi LO-nya kita, ditemenin mau kemana, mau ketemu, oh bapaknya lagi berburu, nanti ini sini saya temenin, dia berburunya di kerajaan mana gitu. Akhirnya kita pergi ke sana, ketemu di tempat berburu, lagi ngapain misalnya. Itu semuanya diurus sama malaikat. Kalau kerajaannya kita sendiri, rakyat siapa Ustaz? Penduduk surga. Sebelum ada kita mereka udah ada duluan. Jadi penduduk surga itu udah ada sejak sekarang, yang belum ada cuma rajanya tunggu kita. Penduduknya sudah ada, anak-anak kecil, banyak lah, kalau dibahas agak-agak, pokoknya banyak lah. Penduduk surga itu banyak. Apakah kita di surga itu nanti punya anak? Punya, banyak banget lagi anak kita. Nggak ada surga child free. Marriage is scary, nggak ada. Kenapa? Karena udah Allah berikan kebaikan. Jadi kalau ditanya kenapa di surga ada penjaga hospitality? Kenapa di neraka ada penjaga? Karena penduduk neraka itu pengen lari. Siapa sih pengen tetap di neraka? Gua betah banget di neraka. Karena ada artis fulan. Di sana tuh nggak ada artis-artisan ya. Nggak ada pejabat-pejabatan. Di sana itu semuanya disiksa. Semuanya pengen lari. Sehingga ketika mereka ingin keluar dari api neraka, didorong lagi ke dalam api neraka oleh para penjaga api neraka. Ya, jadi tugasnya emang keamanan kalau di neraka. Termasuk nanti orang penduduk surga yang pengen berkunjung menyelamatkan saudaranya di neraka, itu nanti akan dibantu sama malaikat penjaga neraka. Kita nggak boleh masuk neraka kan, lagian ngapain sih masuk neraka? Kita cuma nunjukin nama malaikat. Ini ada teman saya, dulu kita ngaji bareng, dulu kita taklim bareng, pulang bareng, naik ojek bareng, nyasar bareng, pokoknya gitu bareng aja. Saya udah di surga alhamdulillah, tapi dia masih di neraka, mungkin dia kebanyakan gibah kali. Misalnya ya. Kan salah satu penolong di akhirat itu adalah teman sesama mukmin yang saling mencintai karena Allah kan. Kita kasih tahu namanya ini, orangnya kayak gini. Walaupun saya nggak tahu ilustrasinya kayak gini aja lah. Kalau di surga kayaknya nggak pakai kartu-kartu lagi lah ya. Langsung sama malaikat itu nanti dicari si orangnya. Karena kalau kita cari kan kita nggak mampu masuk neraka, nggak akan mampu lah. Dicari, akhirnya dikeluarkan. Kamu dikeluarkan dari neraka karena syafaat temanmu, gurumu, anakmu yang meninggal sebelum balik, anakmu yang hafiz Quran, anakmu yang syahid. Kalau hafiz Quran menyelamatkan 10 orang, kecuali mantan. Ayah, ibu, mertua, 4 ya. Pasangan, berarti kita punya anak gak boleh lebih dari 5 ya. Kalau 6, aduh 1 lagi gimana nih. Kalau syahid 70, kalau hafiz 10. Kalau anak yang meninggal sebelum balik 2, ayah dan ibunya. Kalau teman solih 1, temannya. Artinya kalian itu punya gak sih penolong di surga, baik-baikan sama dia. Tapi dia bukan orang sempurna ya, kadang dia punya kekurangan. Jangan nganggap kalau yang udah paling soleh itu gak ada kekurangannya, ada. Tapi minimal dia punya amalan yang lebih baik daripada kita. Itu maksud kenapa ada penjaga neraka, kenapa ada penjaga surga. Bukan takut kabur, emang penjara. Surga itu hospitality. Balik lagi ke tadi, ternyata pakaian penduduk surga itu berwarna hijau. Yang ketiga, alasan Nabi menyukai warna hijau. Hijau itu adalah warna kehidupan di bumi.
Walaupun dalam Al-Quran nggak disebutkan warnanya, tapi disebutkan segala sesuatu yang berkaitan dengan hijau, yaitu gunung, pohon, tanaman, kebun. Allah selalu nge-mention itu di Al-Quran. Wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasi. Kami hamparkan bumi dan kami letakkan di dalamnya gunung-gunung. Kita udah pernah bahas tentang rawasi sebelumnya ya. Gunung-gunung, kenapa gunung dimention? Karena gunung itu adalah salah satu simbol kehidupan di bumi. Kalau gunungnya rusak, berarti kehidupannya rusak. Dan salah satu warna gunung yang sangat bagus itu warna hijau. Makanya dalam budaya Sunda, tumpeng itu ujungnya itu pakai penutup daun pisang berwarna hijau. Itu simbol-simbol. Di dalam tutup tumpeng itu ada pesan bahwa gunung yang sehat itu warnanya hijau. Bukan warna-warni alat berat. Warnanya hijau, semakin ke atas semakin hijau, di bawah bolehlah kuning, padi, kebun. Tapi di atas hijaunya tuh harus hijau tua, makanya pakai daun pisang yang tua. Dalam budaya kita udah ada, dalam Islam dibahas. Jadi budaya dan agama kita itu kayak sering banget selaras loh, nggak perlu kita bentur-benturin, karena dua-duanya ngajarin nilai-nilai, hanya dengan gaya bahasa yang berbeda-beda. Kenapa bahasa budaya kita lebih banyak ke bahasa mistik? Saya justru membaca di situ kecerdasan nenek moyang kita loh. Jadi hargailah budaya, hargailah nenek moyang kita. Kalau ada yang kita rasa kayaknya salah deh, ya udahlah, nggak usah diikutin. Tapi ternyata pesan-pesan pentingnya masih banyak kok. Mereka tuh cerdas banget loh. Ilmu psikologinya, apalagi ilmu tentang alam ya, ilmu bertaninya. Nenek moyang kalian nih, orang-orang Sunda nih di Jawa Barat, kok bisa mereka bertani nyimpen padi sampai 100 tahun? Anak-anak muda di urban ngerti nggak? Berarti kalian kan belum menghidupkan budaya. Padahal itu sunnah Nabi Yusuf. Itu sunnah Nabi Yusuf yang diwariskan sampai ke Indonesia. Jangan-jangan itu ilmunya Nabi Yusuf. Kalian tahu siapa bapak pertama yang ngajarin tentang bertani yang paling ramah lingkungan? Idris. Idris itu yang pertama menjahit baju. Idris itu yang pertama menulis. Idris itu yang pertama ngajarin farming. Nabiullah Idris itu pinter banget Nabiullah Idris itu. Saya belajar tentang permakultur dari Pak Iskandar Bumi Langit dari Jogja. Saya pernah ke Bumi Langit Jogja. Beliau ilmu tentang permakulturnya luar biasa. Idris jauh. Ternyata nabi-nabi kita itu bukan hanya tentang qala Allah wa qala Rasul. Mereka tuh luar biasa, life skillnya tuh dahsyat. Jadi Nabi Idris itu nabi yang pertama mengajarkan baju itu dijahit. Bukan cuma dipotong dipakai, tapi dijahit. Jadi yang pertama sekali ngajarin tentang desain baju itu Nabiullah Idris. Nabi Idris yang pertama menulis dalam bentuk kitab-kitab. Nabi Idris yang pertama membuat kalender berdasarkan bintang. Nabi Idris itu bapak astronomi. Nabi Idris yang pertama ngajarin cara bercocok tanam yang udah lebih canggih dibandingkan masa Habil dan Qabil. Jadi ternyata itu diwariskan sampai ke nenek moyang kita. Itu bukan cuma budaya kita, tapi itu agama kita juga yang udah kita tinggalkan dengan ilmu-ilmu modern yang kita anggap lebih maju. Padahal nggak lebih maju juga sih, biasa aja. Sama-sama baik, cuman mereka ternyata lebih canggih. Itu kenapa Al-Quran menyinggung istilah gunung, kenapa gunung itu warnanya hijau dan seterusnya. Di dalam surat Yasin juga kayak gitu. Allah menceritakan tentang jannatin min nakhilin wa a'nabin, kebun-kebun dan seterusnya. Sehingga kesimpulannya kenapa Nabi suka warna hijau kata ulama, karena hijau itu adalah warna kehidupan di bumi. Sehingga dalam warna hijau Nabi memberikan kita pesan supaya menjaga kehijauan bumi. Itu maksudnya. Pesan call to actionnya tuh jagalah kehijauan bumi. Bumi itu harus tetap hijau. Bahkan kita punya Nabi yang namanya Nabi Hijau. Siapa? Khadar. Di Indonesia jadi Khidir. Orang Arab nyebutnya Khadar. Khadar artinya hijau. Kenapa Nabi itu dinamakan Khadar? Nama aslinya bukan Khadar. Ada banyak pendapat ulama. Tapi yang terkenal Khadar. Kenapa diistilahkan Khadar? Karena kemana beliau pergi itu terjadi go green. Negeri yang tadinya kering jadi hijau, jadi subur, jadi basah lagi. Kemana Nabi Khidir pergi? Jadi kalau beliau pergi turun hujan, beliau pergi tanamannya subur. Sehingga orang-orang itu senang sama Nabi Khidir. Kenapa Nabi Khidir dikasih tumpangan perahu? Karena beliau itu terkenal.
Kemana beliau pergi orang mendapatkan kebaikan. Termasuk negeri yang orangnya pelit aja dibangun rumahnya sama beliau kan. Itulah yang disebut dengan Khadr. Ternyata dalam Islam warna aja jadi nama Nabi gitu. Tapi bukan cuma warna, ada pesannya. Kemana beliau pergi, beliau menghijaukan. Sehingga ada dua ya, campaign yang kita pengen angkat dalam sharing night ini. Satu campaign tentang sedekah sampah. Kalau sekarang mungkin di depan kita tetapkan jenisnya kosmetik, mungkin next pakaian bekas karena itu juga penting. Kedua, campaign dalam taklim kita ini apa? Green Taklim. Kenapa kampanyenya Green Taklim? Karena saya agak sedikit sedih ngelihat banyak tablik akbar yang di dalamnya orang ngomongin firman Allah, sabda Rasulullah, salawat, ya, tausiah dan seterusnya. Tapi begitu bubar, sampah di mana-mana. Dan itu nggak bagus buat branding agama kita yang udah mulia dan sempurna ini. Yang ngerusak kita sendiri kan, bukan Islamnya sih yang salah gitu. Sehingga kita pengen, kan dakwah saya dari dulu tuh kan bikin tren. Pesan jadikan tren. Karena metodenya tuh buat tren. Saya pengen Green Taklim ini jadi tren taklim di seluruh Indonesia. Jadi di mana-mana ada taklim itu perhatiin banget tentang sampah. Kalau bisa memang ada call to action buat isu sampahnya. Itu kenapa kita nggak pengen cuma narasi di atas mimbar kayak gini. Nanti kan boleh terlibat dan berkontribusi dalam Green Taklim sharing night kita ini, apakah dengan masalah waste sedekah sampah ataupun dalam konteks si taklimnya sendiri supaya lebih sehat. Masa kita cuma bisa banggain orang Jepang yang habis tanding bola mungut-mungut sampah. Masa orang Jepang yang nggak kenal Allah, nggak kenal syariat, lebih aware tentang sampah dalam konteks nonton bola. Kita dalam konteks belajar ilmu agama di masjid, tapi nggak peduli tentang sampah. Buang sampah sembarangan, masjid kita kotor-kotor, toilet masjid itu kotor. Harusnya toilet masjid itu seperti toilet hotel, bandara gitu. Kenapa? Karena yang di dalam masjid itu isinya orang-orang yang udah ngerti agama. Dan agama ngajarin tentang kebersihan, tentang masalah lingkungan. Agak miris sih, agak kayak absurd gitu. Satu sisi ngomongin lingkungan secara literasi, sisi lain behaviornya enggak nature friendly sama sekali. Sedih kan? Umat muslim terbesar di dunia salah satunya Indonesia. Tapi sungai yang paling rusak salah satunya sungai-sungai di Indonesia. Gimana dong ini? Oke, memang semua punya kontribusi ya, pemerintah, ya kita juga. Ya daripada saling menyalahkan, lakukan bagian yang kita mampu. Nanti kalau kalian jadi pemerintah, ya udah berarti kalian punya peran yang lebih luas lagi insya Allah. Semoga di sini ada yang jadi presiden, jadi gubernur, jadi menteri, jadi pejabat, jadi pengusaha, jaga alam. Dan juga jaga manusia, karena itu maqasid syariah, berarti kalian sudah menegakkan syariat. Nah, ngomongin tentang menjaga alam, ada satu sunnah Nabi yang jarang sekali dibahas di Indonesia. Kalau di luar negeri ini ada, udah biasa sih. Apa itu? Sunnah penghijauan. Jadi di Madinah, Nabi itu pernah membuat program konservasi alam. Namanya Himal Ard atau Mahmiyatut Tabi'iyah. Hima, H-I-M, Hima. Hima itu artinya menjaga. Jadi Himal Ard menjaga dan merawat satu kawasan supaya tetap alami. Jadi nggak boleh dipegang swasta, nggak boleh diprivatisasi, nggak boleh monopoli, nggak boleh dikelola secara personal oleh masyarakat, nggak boleh. Dia harus dijaga keasliannya. Habitatnya, itu namanya hima, sunnah hima. Kenapa? Satu, fungsinya yang menjalankan itu harus pemerintah sih. Kalau di zaman Nabi, Allah dan Rasul bahasanya. Setelah Nabi wafat, pemerintah. Kenapa dijaga oleh pemerintah? Kalau kita di sini istilahnya mungkin hutan lindung, kawasan konservasi gitu kan ya. Itu ternyata dalam Islam itu syariat, itu hima namanya. Himal ard atau mahmiyatul tabi'iyah. Dan itu syariat Islam. Sebelum Islam, orang-orang kaya jahiliyah itu suka menggunakan hima sebagai bentuk monopoli tanah. Jadi sebelum ada Islam itu banyak sekali monopoli tanah. Jadi orang-orang kaya lihat gunung dimonopoli, lalu dieksploitasi untuk kebutuhan dia pribadi. Orang lain gak boleh masuk. Nah, Islam datang merubah budaya jahiliyah lalu menjadi sebuah syariat atau fikih namanya hima. Gunung yang tadinya dikuasai secara personal oleh orang kaya-kaya jahiliyah, sekarang dikuasai oleh Allah dan Rasul. Nah, apa yang dilakukan di gunung itu? Nih kalau bahasa ulama ya.
yuhafidhu 'ala tawazun al-bi'i wa man'ut tasahhur. Jadi yuhafidhu 'ala tawazun al-bi'i. Salah satu program hima itu adalah menjaga keseimbangan lingkungan. Makanya Allah berfirman wa wada'al mizan alla tataghaw fil mizan. Allah udah meletakkan keseimbangan. Janganlah kalian merusak keseimbangan itu. Salah satu merusak keseimbangan adalah eksploitasi secara masif. Deforestasi kalau di hutan, merusak terumbu karang kalau di laut gitu, sehingga jadi banyak habitat yang terganggu. Itu namanya merusak keseimbangan. Nah, untuk menjaga keseimbangan, yuhafiz alat tawazun, muncullah syariat hima. Biar masyarakat enggak mengeksploitasi semua kawasan. Ada yang memang dijaga kelestariannya. Biasanya kata para ulama, al-wadi wal jibal, lembah dan gunung. Itu yang dijaga oleh Islam. Kenapa lembah? Lembah itu sumber air. Gunung itu adalah tentang karbon dan oksigen juga. Selain memang ada sumber air juga. Tapi kalau di Arab simbol sumber air itu adalah wadi, lembah. Sehingga Nabi SAW dalam riwayat dikatakan, Haman Nabi SAW an-Naqi'. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Haman Nabi an-Naqi'. Nabi mengkonservasikan kawasan Wadi Naqi'. Naqi' itu sekarang jadi wadi di kota Madinah. Mungkin kalau kalian yang umroh nanti coba. Saya tapi belum pernah ke sana ya. Ada satu lembah namanya Lembah Naqi'. Dan itu udah dijaga oleh Rasulullah sejak zaman dulu supaya sumber airnya nggak rusak. Karena kalau dibebaskan nanti dieksploitasi oleh pedagang air. Pedagang air itu bukan hanya pedagang air yang kecil-kecilan kayak kita ya. Perusahaan-perusahaan yang besar gitu kan, yang mengeksploitasi sumber air, atau nanti dipakai buat orang kaya doang, jadi tempat resort atau apa gitu, privatisasi, swasta dan segala macam, nggak boleh. Karena sumber air itu harus tetap menjadi milik semua orang dan semua habitat. Yang saya pernah cerita di satu kawasan yang saya pernah datang, saya diajak sama teman saya, dia tuh seorang surfer. Dia bilang, Ustadz kan senang diving ya, Ustadz coba deh sekali-kali nyelam cave dive. Saya punya satu kawasan karena saya bukan surfer, kata dia, bukan diver, saya surfer, jadi saya nggak bisa nyelam, cuman di permukaan. Saya pernah berenang di sebuah gua, ternyata di dalamnya itu ada sungai purba, kata dia. Ada sungai purba, dan sungai purba itu adalah sumber air seluruh kawasan dalam satu kota tempat dia tinggal. Jadi satu kota itu sungai-sungai, sumur segala macam, sawah, sumber airnya itu dari sungai purba di gunung. Dan itu nyambung sampai ke laut. Dan air di sungai itu tuh bening banget gitu. Pas dia masuk ke dalam gua, terus ada apa tuh namanya tuh ya, air tuh stalagmit ya. Maaf ya kalau salah istilah. Itu tuh suara-suara air yang menetes di dalam gua itu, kan itu mendengung kan? Apa istilahnya teh? Ada kayak echonya gitu kan? Efek echo dari setiap tetesan-tetesan suara itu tuh kayak suara musik loh di dalam. Dia pakai pelampung, diam, 3 orang sama teman-temannya mendengar suara-suara tetesan air dalam tong kleng 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 kleng. Itu indah banget Ustadz harus ke sana deh. Insya Allah saya bilang nanti kalau saya udah beres beberapa urusan saya pengen ke sana. Kalau perlu Ustadz bawa teman-teman diver. Cuman sekarang sisi lainnya itu udah rusak gara-gara di atasnya ada tambang emas. Jadi 2 sisi ini masih bagus, sisi ini semoga emasnya nggak ada di sini ya. Karena kalau udah ada emas udah susah. Yang sisi ini udah rusak nih, sumber yang satunya lagi gara-gara di atasnya ada tambang emas. Bahkan dia disebut siapa pemilik tambangnya, saya tahu pemilik tambangnya. Oh itu pemiliknya, pantesan kaya banget ya gitu. Kita jadi gibah sambil subhanallah, astagfirullah gitu. Sambil zikir, sambil menggibah orang kaya. Jadi ternyata dalam Islam itu tuh diatur, namanya hima. Gak boleh sumber air itu dikuasai satu orang, harus dikuasai sama pemerintah. Tapi pemerintahnya adil, benar-benar menjaga tadi nasal, jangan ada yang punah. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Hadisnya tadi hadis riwayat Abu Dawud, Haman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-Naqi'. Nabi menjaga satu kawasan yang dinamakan dengan kawasan Naqi'. Umar juga melakukan hal yang sama. Dalam hadis yang lain, hadis Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadisnya Bukhari Muslim lagi. La hima illa lillahi wa li rasulih. Tidak ada hima kecuali hanya untuk Allah dan Rasul. Maksudnya apa? Yang boleh mengelola kawasan-kawasan konservasi hanya Allah dan Rasul di zaman Nabi. Segitu diomongin kawasan-kawasan kayak gitu. Hutan, gunung, laut, lembah,
itu milik Allah dan Rasul. Gak boleh dijual, gak boleh diprivatisasi, gak boleh dieksploitasi, bahkan untuk petani kecil gak boleh dipakai, sama petani kecil pun gak boleh. Hanya dikelola oleh Allah dan Rasul. Allah dan Rasul dalam konteks kenegaraan oleh pemerintah. Ini fikih negara namanya. Ternyata tugas pemerintah itu dalam ilmu syariat ternyata luar biasa. Dibahas banget tuh. Karena sebelum Islam yang menguasai hima tadi orang-orang kaya, ketua-ketua kabilah, mereka punya hima masing-masing. Tapi dipakai buat kepentingan pribadi. Jadi eksploitatif gitu. Nah, sejak datangnya Islam kata Nabi, la hima illa lillahi wali rasulih. Tidak ada kawasan hima, kawasan konservasi kecuali Allah dan Rasul sendiri yang mengelolanya. Hadis Bukhari dan Muslim. Ini salah satu contoh teman-teman tentang bagaimana Islam sangat memperhatikan tentang menjaga kelestarian alam karena itu berkaitan dengan kehidupan manusia secara langsung. Terakhir, Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menyebutkan ayat-ayat tentang orang yang merusak ekologis. Di antaranya firman Allah di dalam surat Luqman ayat 20, surat 31 ayat 20. Allah berfirman, "Alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi 'ilm يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب مبين. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kalian dan menyempurnakan nikmatnya untuk kalian zahir dan batin. Tetapi di antara manusia ada yang mendebat Allah tanpa ilmu dan tanpa petunjuk dan tanpa kitab referensi yang jelas. Apa maksudnya? Ternyata Allah tuh udah memberikan kepada kita alam untuk kita nikmati dengan baik, dengan bertanggung jawab. Lalu kita rusak karena hawa nafsu kan? Setelah kita rusak, Allah bilang jangan rusak alam. Tapi kita debat, kami gak merusak, kami begini-begini. Padahal dia gak punya ilmu. Jadi banyak banget dari kita ngerusak alam tanpa sadar. Kenapa gak sadar? Karena gak ada ilmu. Makanya Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, "Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun." Kalau dibilang kepada mereka, janganlah kalian merusak di bumi. Kata mereka, kami ini ingin memperbaikinya. Kan banyak yang ngomong kayak gitu kan? Wah ini buat ini buat itu, ini gitu kan? Apa kata Allah tentang mereka? Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Bukankah mereka itu orang-orang yang merusak, hanya saja mereka tidak menyadari. Kok gak sadar? Karena gak ngerti. Harusnya kalau nggak ngerti, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang mengerti jika kalian tidak mengerti. Indonesia ini nggak kurang profesor loh. Profesor gunung, profesor laut, profesor pohon, profesor serangga. Indonesia ini banyak orang-orang pintar. Coba tanya sama mereka. Libatkan kampus-kampus tentang masalah konservasi alam. Karena kalau dia bikin aturan tapi nggak nanya ke ahlinya, dia merusak tanpa sadar. Dia nggak ngerti kalau itu merusak. Oh enggak kok, baik-baik aja kok lautnya, katanya kan ya. Kata para ahli enggak, ini nggak kelihatan aja tapi udah rusak di bawahnya. Dengan adanya kegiatan ini rusak. Oh enggak kok, jauh kok jaraknya sekian. Apakah menurut para ahli jarak sekian itu aman? Tanya ke ahlinya dulu. Kalau enggak, kamu merusak tanpa kamu sadar. Allah suruh kita tanya ahli. Dan Indonesia nggak kekurangan ahli. Kita bukan di Afrika. Kita tuh di Indonesia, orang pintarnya banyak banget. Saya kemarin lagi di salah satu hotel ya, pas keluar kota sarapan, di meja sebelah saya lagi sarapan, saya dengar nyuri-nyuri dengar ya. Ya nggak boleh sih, tapi ya gimana gitu. Namanya juga manusia. Nyuri-nyuri dengar, tapi bukan lagi gibah. Kalau ada gibah saya nggak akan nyuri-nyuri dengar. Mereka lagi ngomongin tentang sebuah ide teknologi apa. Ternyata dua orang yang lagi sarapan itu profesor. Saya lagi sarapan di sebelah profesor. Mau isunya lingkungan kek, mau isunya mental kek, mau isunya kesehatan kek,
tanya ahli deh sebelum bikin kebijakan supaya kebijakan kamu itu bukan mufsid, bukan ifsad, bukan merusak. Walakin la tash'urun, la yash'urun, tapi kamu nggak nyadar. Itu pesan konkret dari menjaga alam yang ada di Al-Quran yang malam ini saya ingin sampaikan. Sehingga adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, yuk kita ihya sunnah Nabi, kita hidupkan kembali sunnah Nabi yang berkaitan dengan alam ini. Kalau maulid harus ada satu pesan baru yang kita hidupkan setiap maulid. Maulid tahun lalu kita ngomongin apa, maulid ini kita ngomongin apa. Harus ada perbaikan lewat momentum maulidin Nabi. Semangat kita mencintai Rasulullah, meneladani Rasulullah, mengenang Rasulullah, memuji Rasulullah, berselawat kepada Rasulullah. Yuk kita hidupkan sunnahnya. Salah satu sunnah yang jarang dibahas adalah green sunnah. Baik secara warna maupun secara pesan value-nya. Semoga kalian menjadi Gen Z yang lebih green sunnah ke depannya. Saya kira demikian. Barakallahu li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.